Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu, agar dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kali ini admin akan membawakan cerita tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 30. Terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan makna khilafah perihal menjadi khalifah Nabi Adam. Ada yang mengatakan, bahwa ia sebagai khalifah dari kelompok manusia yang pertama-tama datang ke bumi di mana kelompok ini membuat kerusakan dan menumpahkan darah di dalamnya. Ada yang mengatakan, bahwa ia adalah khalifatullah, dengan pengertian bahwa ia sebagai khalifah utusan Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya, karena ia adalah utusan Allah yang pertama. Demikianlah yang kami yakini. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang Nabi Adam, apakah ia sebagai nabi yang diutus? Beliau menjawab, benar. Beliau ditanya, ia menjadi rasul bagi siapa? Sementara di bumi tidak ada seorang pun. Beliau menjawab, ia menjadi rasul bagi anak-anaknya. Tabir penciptaan disingkap di tengah-tengah para malaikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 30. Berkenaan dengan ayat tersebut, para mufasir memberikan komentar yang beragam. Dalam tafsir Al-Manar disebutkan, sesungguhnya ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat ditafsirkan zahirnya. Sebab, dilihat dari ketentuan dialog at-takhotub, ia mengandung konsultasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang demikian itu mustahil baginya. Di samping itu, ia juga mengandung pemberitahuan darinya kepada para malaikat yang kemudian diikuti dengan penentangan dan perdebatan dari mereka. Hal seperti ini tidak layak bagi Allah SWT dan bagi para malaikatnya. Saya lebih setuju untuk mengalihkan makna cerita tersebut pada sesuatu yang lain. Sedangkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada para malaikatnya, bahwa jika dia menjadikan ciptaan di muka bumi maka mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ketika Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi," Quran Surah Al-Baqarah, ayat 30. Mereka bertanya, apakah ini adalah khalifah yang engkau ceritakan kepada kami bahwa mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, ataukah khalifah selainnya? Dalam tafsir Fi Zilalil Quran disebutkan, sesungguhnya para malaikat melalui fitrah mereka yang suci yang tidak membayangkan kecuali kebaikan dan kesucian, mereka mengira bahwa tasbih dan mengkultuskan Allah adalah puncak dari segala wujud. Puncak ini terwujud dengan adanya mereka, sedangkan pertanyaan mereka hanya menggambarkan keheranan mereka, bukan berasal dari penentangan atau apapun juga. Kita melihat bagaimana para mufasir berijtihad untuk menyingkap hakikat, lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan kedalaman dari Al-Quran pada masing-masing dari mereka. Kedalaman Al-Quran sangat mengagumkan. Kisah tersebut disampaikan dalam gaya dialogis, suatu gaya yang memiliki pengaruh yang kuat. Tidakkah Anda melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran Surah Al-Fussilat, ayat 11. Apakah seseorang membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan langit dan bumi? Bumi dan langit pun menjawabnya sehingga terjadi dialog ini di antara mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit dan bumi sehingga keduanya taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan apa yang terjadi dengan gaya dialogis hanya untuk meneguhkan dalam pikiran dan menegaskan maknanya serta penjelasannya. Penggunaan gaya dramatis dalam kisah Nabi Adam mengisyaratkan makna yang dalam. Kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan penciptaan Nabi Adam,
dia memberitahukan kepada malaikatnya dengan tujuan agar mereka bersujud kepadanya. Bukan dengan tujuan mengambil pendapat mereka atau bermusyawarah dengan mereka. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang demikian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan mereka bahwa Dia akan menjadikan seorang hamba di muka bumi, dan bahwa khalifah ini akan mempunyai keturunan dan cucu-cucu, di mana mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah di dalamnya. Lalu para malaikat yang suci mengalami kebingungan. Bukankah mereka selalu bertasbih kepada Allah dan mensucikannya, namun mengapa khalifah yang terpilih itu bukan termasuk dari mereka? Apa rahasia hal tersebut, dan apa hikmah Allah dalam masalah ini? Kebingungan malaikat dan keinginan mereka untuk mendapatkan kemuliaan sebagai khalifah di muka bumi, dan keheranan mereka tentang penghormatan Adam dengannya. Dan masih banyak segudang pertanyaan yang tersimpan dalam diri mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menepis keraguan mereka dan kebingungan mereka, dan membawa mereka menjadi yakin dan berserah diri. Firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 30. Ayat tersebut menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterbatasan ilmu para malaikat, yang karenanya mereka dapat berserah diri dan meyakini kebenaran kehendak Allah. Kita tidak membayangkan terjadinya dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat sebagai bentuk pengkultusan terhadap Allah dan penghormatan terhadap para malaikatnya. Dan kita meyakini bahwa dialog terjadi dalam diri malaikat sendiri berkenaan dengan keinginan mereka untuk mengemban khilafah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu mereka bahwa tabiat mereka bukan disiapkan untuk hal tersebut. Sesungguhnya tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyucikannya adalah hal yang sangat mulia di alam wujud, namun khilafah di muka bumi bukan hanya dilakukan dengan hal itu. Ia membutuhkan karakter yang lain, suatu karakter yang haus akan pengetahuan dan lumrah baginya kesalahan. Kebingungan atau keheranan ini, dialog yang terjadi dalam jiwa para malaikat setelah diberitahu tentang penciptaan Nabi Adam, semua ini layak bagi para malaikat dan tidak mengurangi kedudukan mereka sedikitpun. Sebab, meskipun kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyembahan mereka terhadapnya serta penghormatannya kepada mereka, semua itu tidak menghilangkan kedudukan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmahnya yang tersembunyi, serta alam gaibnya yang samar. Mereka tidak mengetahui hikmahnya yang tinggi dan sebab-sebab perwujudannya pada sesuatu. Setelah beberapa saat para malaikat akan memahami bahwa Nabi Adam adalah ciptaan baru, di mana dia berbeda dengan mereka yang hanya bertasbih dan menyucikan Allah. Dan dia pun berbeda dengan hewan-hewan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya yang hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Sesungguhnya Nabi Adam akan menjadi ciptaan baru dan keberadaannya disertai dengan hikmah yang tinggi yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat, ayat 56. Ibnu Abbas membaca ayat tersebut, liyarifun, yaitu agar mereka mengenal aku. Pengetahuan merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Dan barangkali pendekatan yang terbaik berkenaan dengan tafsir ayat tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Dialog yang terdapat dalam ayat tersebut adalah urusan Allah dengan para malaikatnya di mana Dia menggambarkan kepada kita dalam kisah ini dengan ucapan, pertanyaan, dan jawaban. Kita tidak mengetahui hakikat hal tersebut. Tetapi kita mengetahui bahwa dialog tersebut tidak terjadi sebagaimana lazimnya yang dilakukan oleh sesama kita, manusia. Para malaikat mengetahui bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Allah menyampaikan perintahnya kepada mereka secara terperinci. Dia memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh di dalamnya, para malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami bahwa sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, hendaklah kamu bersyukur dengan bersujud kepadanya." Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis.
Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Quran Surah Sot, ayat 71-74. Allah mengumpulkan segenggam tanah dari bumi, di dalamnya terdapat yang berwarna putih, hitam, kuning, coklat dan merah. Oleh karena itu, manusia memiliki beragam warna kulit. Allah mencampur tanah dengan air sehingga menjadi tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari tanah inilah Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menyempurnakannya dengan kekuasaannya lalu meniupkan rohnya di dalamnya, kemudian bergeraklah tubuh Nabi Adam dan tanda kehidupan mulai ada di dalamnya. Selanjutnya, Nabi Adam membuka kedua matanya dan ia melihat para malaikat semuanya bersujud kepadanya, kecuali satu makhluk yang berdiri di sana. Nabi Adam tidak tahu siapakah makhluk yang tidak mau bersujud itu. Ia tidak mengenal namanya. Iblis berdiri bersama para malaikat tetapi ia bukan berasal dari golongan mereka. Iblis berasal dari kelompok jin. Allah menceritakan kisah penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam pada beberapa surah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguhan, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Quran Surah Sot, ayat 75-83. Nabi Adam mengikuti peristiwa yang terjadi di depannya. Ia merasakan suasana cinta, rasa takut, dan kebingungan. Nabi Adam sangat cinta kepada Allah yang telah menciptakannya dan memuliakannya dengan memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepadanya. Adam juga merasa takut saat melihat Allah marah terhadap iblis dan mengusirnya dari pintu rahmatnya. Ia merasakan kebingungan ketika melihat makhluk ini yang membencinya, padahal ia belum mengenalnya. Makhluk itu membayangkan bahwa ia lebih baik dari Nabi Adam, padahal tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa salah satu dari mereka lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Kemudian alangkah anehnya alasan iblis. Ia membayangkan bahwa api lebih baik dari tanah. Dari mana ia mendapatkan ilmu ini? Seharusnya ilmu ini berasal dari Allah, karena dialah yang menciptakan api dan tanah, dan mengetahui mana di antara keduanya yang paling utama. Dari dialog tersebut, Nabi Adam mengetahui bahwa iblis adalah makhluk yang memakai atribut keburukan dan sifat yang tercela. Ia meminta kepada Allah agar mengkekalkannya sampai hari kebangkitan. Iblis tidak ingin mati, namun Allah mengetahui bahwa ia akan tetap hidup sampai hari yang ditentukan. Ia akan hidup sampai menjemput ajalnya dan kemudian mati. Nabi Adam mengetahui bahwa Allah telah melaknat iblis dan telah mengusirnya dari rahmatnya. Akhirnya, Nabi Adam mengetahui musuh abadinya. Nabi Adam bingung dengan kenekatan musuhnya dan kasih sayang Allah. Barangkali ada seseorang yang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda tidak meyakini terjadi dialog antara Allah dan para malaikatnya dan Anda cenderung menakwilkan ayat-ayat tersebut, sedangkan Anda menerima adanya dialog antara Allah dan iblis?" Saya jawab, sesungguhnya akal menunjukkan kita kepada kesimpulan tersebut. Terjadinya dialog antara Allah dan para malaikatnya adalah hal yang mustahil karena para malaikat suci dari kesalahan dan dosa dan keinginan-keinginan manusiawi yang selalu mencari ilmu. Sesuai dengan karakter penciptaan mereka, mereka adalah pasukan yang setia dan mulia. Adapun iblis dia terikat dan tunduk terhadap ketentuan agama, dan karakternya sebagai jin mendekati karakter jenis ciptaan Nabi Adam. Dengan kata lain, bahwa jin dapat beriman dan dapat juga menjadi kafir. Sesungguhnya kecenderungan agama mereka dapat saja tidak berfungsi ketika mereka tertipu oleh kesombongan yang palsu sehingga mereka mempunyai gambaran yang salah. Maka dari sisi inilah terjadi dialog. Dialog di sini berarti kebebasan. Tabiat manusia dan jin cenderung untuk menggunakan kebebasannya, sedangkan tabiat para malaikat tidak dapat menggunakan kebebasan.
Nabi Adam menyaksikan secara langsung, setelah penciptaannya, kadar kebebasan yang Allah berikan kepada makhluknya yang terkena tanggung jawab. Terjadinya pelajaran ini di depan Nabi Adam mengandung maksud yang dalam. Allah tidak pernah mencabut kebebasan yang diberikannya kepada iblis. Namun pada akhirnya, iblis tetap sebagai hamba yang kafir. Iblis benar-benar menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah mengetahui bahwa ia akan menolak untuk sujud kepada Nabi Adam dan akan menentangnya. Bisa saja Allah menghancurkannya atau mengubahnya menjadi tanah, namun Allah memberikan kebebasan kepada makhluk-makhluknya yang dibebani tanggung jawab. Dia memberikan kepada mereka kebebasan mutlak sehingga mereka bisa saja menolak perintahnya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa keingkaran orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepadanya tidak berarti mengurangi kebesaran kerajaannya, dan sebaliknya, keimanan orang-orang mukmin dan kepatuhan orang-orang yang taat tidak berarti menambah kebesaran kekuasaannya. Semua itu kembali kepada mereka. Adam menyadari bahwa kebebasan di alam wujud adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada makhluknya. Allah memberikan balasan yang setimpal atas penggunaan kebebasan itu. Setelah mempelajari pelajaran kebebasan, Nabi Adam mempelajari pelajaran kedua dari Allah, yaitu ilmu. Nabi Adam mengetahui bahwa iblis adalah simbol kejahatan di alam wujud. Sebagaimana ia mengetahui bahwa para malaikat adalah simbol kebaikan, sementara ia belum mengenal dirinya saat itu. Kemudian Allah memberitahukan kepadanya tentang hakikat, hikmah penciptaannya, dan rahasia penghormatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam, nama-nama, benda-benda, seluruhnya. Quran Surah, Al-Baqarah, ayat 31. Allah memberinya rahasia kemampuan untuk meringkas sesuatu dalam simbol-simbol dan nama-nama. Allah mengajarinya untuk menamakan benda-benda, ini burung, ini bintang, ini pohon, ini awan, dan seterusnya. Nabi Adam mempelajari semua nama-nama tersebut. Yang dimaksud dengan nama-nama di sini adalah ilmu dan pengetahuan. Allah menanamkan pengetahuan yang luas dalam jiwa Nabi Adam dan keinginan yang terus mendorongnya untuk mengetahui sesuatu. Hasrat untuk menggali ilmu dan belajar juga diwariskan kepada anak-anaknya Nabi Adam. Inilah tujuan dari penciptaan Nabi Adam dan inilah rahasia di balik penghormatan para malaikat kepadanya. Setelah Nabi Adam mempelajari nama benda-benda, kekhususannya dan kemanfaatannya, Allah menunjukkan benda-benda tersebut atas para malaikatnya dan berkata, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah, Al-Baqarah, ayat 31. Yang dimaksud adalah kebenaran mereka untuk menginginkan khilafah. Para malaikat memperhatikan sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka, namun mereka tidak mengenali nama-namanya. Mereka mengakui di hadapan Allah tentang kelemahan mereka untuk menamai benda-benda tersebut atau memakai simbol-simbol untuk mengungkapkannya. Para malaikat berkata sebagai bentuk pengakuan terhadap ketidakmampuan mereka, Maha Suci Engkau. Quran Surah, Al-Baqarah, ayat 32. Yakni, kami mensucikanmu dan mengagungkanmu. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah, Al-Baqarah, ayat 32. Yakni, mereka mengembalikan semua ilmu kepada Allah. Allah berkata kepada Adam, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Quran Surah, Al-Baqarah, ayat 33. Kemudian Nabi Adam memberitahu mereka setiap benda yang Allah tunjukkan kepada mereka dan mereka tidak mengenali nama-namanya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat itu lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surah, Al-Baqarah, ayat 31-33. Allah ingin berkata kepada para malaikat, bahwa dia mengetahui keheranan yang mereka tunjukkan, ketika dia memberitahu mereka tentang penciptaan Nabi Adam.
Sebagaimana dia mengetahui kebingungan yang mereka sembunyikan dan sebagaimana juga dia mengetahui kemaksiatan dan pengingkaran yang disembunyikan oleh iblis. Para malaikat menyadari bahwa Nabi Adam adalah makhluk yang mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini adalah hal yang sangat mulia. Dan para malaikat mengetahui, mengapa Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya sebagaimana mereka memahami rahasia penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi, di mana ia akan menguasainya dan memimpin di dalamnya dengan ilmu dan pengetahuan. Yaitu, pengetahuan terhadap Sang Pencipta yang kemudian dinamakan dengan Islam atau iman. Para malaikat pun mengetahui sebab-sebab kemakmuran bumi dan pengubahannya dan penguasaannya, serta semua hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmu matet di muka bumi. Adalah hal yang maklum bahwa kesempurnaan manusia tidak akan terwujud kecuali dengan pencapaian ilmu, yang dengannya manusia dapat mengenal Sang Pencipta, dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan alam. Jika manusia berhasil di satu sisi, namun gagal di sisi yang lain maka ia laksana burung yang terbang dengan sayap satu di mana setiap kali ia terbang sayap yang lain mencegahnya. Nabi Adam mengetahui semua nama-nama dan terkadang ia berbicara bersama para malaikat, namun para malaikat disibukkan dengan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, Adam merasa kesepian. Kemudian Adam tidur dan tatkala ia bangun, ia mendapati seorang perempuan yang memiliki mata yang indah dan tampak penuh dengan kasih sayang. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka. Adam berkata, "Mengapa kamu berada di sini sebelum saya tidur?" Perempuan itu menjawab, "Ya." Adam berkata, "Kalau begitu, kamu datang di tengah-tengah tidurku." Ia menjawab, "Ya." Adam bertanya, "Dari mana kamu datang?" Ia menjawab, "Aku datang dari dirimu. Allah menciptakan aku darimu saat kamu tidur." Adam bertanya, "Mengapa Allah menciptakan kamu?" Ia menjawab, "Agar engkau merasa tenteram denganku." Adam berkata, "Segala puji bagi Allah. Aku memang merasakan kesepian." Para malaikat bertanya kepada Adam tentang namanya. Nabi Adam menjawab, "Namanya Hawa." Mereka bertanya, "Mengapa engkau menamakannya Hawa, wahai Adam?" Adam berkata, "Karena ia diciptakan dariku saat aku dalam keadaan hidup." Nabi Adam adalah makhluk yang suka kepada pengetahuan. Ia membagi pengetahuannya kepada Hawa, di mana ia menceritakan apa yang diketahuinya kepada pasangannya itu. Sehingga Hawa mencintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang lalim." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 35. Kita tidak mengetahui tempat surga ini. Al-Quran tidak membicarakan tempatnya, dan para mufasir berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian mereka berkata, itu adalah surga yang bakal dihuni oleh manusia yaitu Jannatul Ma'wa dan tempatnya di langit. Namun sebagian lagi menolak pendapat tersebut. Sebab jika ia adalah Jannatul Ma'wa, maka iblis tidak dapat memasukinya dan tidak akan terjadi kemaksiatan di dalamnya. Sebagian lagi mengatakan, ia adalah surga yang lain, yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam dan Hawa. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah surga yaitu taman dari taman-taman bumi yang terletak di tempat yang tinggi. Dan sekelompok mufasir yang lain menganjurkan agar kita menerima ayat tersebut apa adanya dan menghentikan usaha untuk mencari hakikat. Kami sendiri sependapat dengan hal ini. Sesungguhnya pelajaran yang dapat kita ambil berkenaan dengan penentuan tempatnya tidak sedikit pun menyamai pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang terjadi di dalamnya.